Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 480 banding 480. Ketika malam tiba, lampu-lampu yang penuh warna dan mempesona menerangi ibu kota, terutama di Supreme Beauty. Para pembudidaya yang mengunjungi ibu kota hampir semuanya hadir. Orang bisa melihat keajaiban datang dengan hewan terbang mereka. Kekuatan panggilan dari wanita tercantik di dunia jauh melebihi master sekte di tingkat raksasa. Banyak jenius yang bangga datang menemuinya. Ada banyak bangunan terapung di tempat ini dengan pelacur memainkan musik, berharga seperti air dan sebagus karya sastra. Ini adalah pemandangan surga sejauh mata memandang. Mereka menggoda para pembudidaya di tanah, semua ingin naik untuk mendengarkan lebih baik. Tunggu, bukankah ini pengadilan rumah kita? Mengapa kita tidak melalui pintu utama? Biningsuai masih mengenakan seragam merpati hijau dengan lambang. Mereka berada di pintu belakang, jauh lebih kumuh dibandingkan dengan bagian depan yang megah. Ini adalah tempat bagi para pelayan dan budak untuk datang dan pergi karena itu mengarah ke tempat tinggal belakang dan dapur. Sederhananya, hanya para bangsawan yang akan datang melalui tempat ini. Pergi ke depan terlalu sombong, tidak cocok dengan status kita saat ini. Fei Yun merapikan jubahnya untuk beberapa alasan dan dengan cepat berjalan maju. Ketuk, ketuk. Beberapa saat kemudian, seorang wanita parubaya dengan celemek membuka gerbang. Setelah melihat keduanya, dia langsung berteriak, tidak ada surat undangan, tidak ada entry. Bahkan untuk pintu belakang, ekspresi Fei Yun tenggelam. Duh, idiot. Wanita itu membanting gerbang dan memanggil dua penjaga lapis baja untuk mengawasi pintu belakang dan keduanya. Ningsuai menamparkan pundak Fei Yun dan tersenyum, kamu sebenarnya tidak punya undangan untuk malam ini. Apakah itu lucu? Kata Fei Yun. Tidak, tentu saja tidak. Ningsuai melihat ekspresinya dan dengan cepat berhenti tertawa, mengapa kita harus melewati pintu masuk? Panjat tembok saja. Petik 2. Panjat dinding. Untuk tempat-tempat seperti Supreme Beauty, dindingnya lebih dari 100 meter dengan formasi kuat yang diukir. Menghapusnya dengan paksa akan membuat para ahli di dalam mereka yang tanpa ampun akan mengurus para pengganggu ini. Ningsuai adalah seorang pemanjat dinding yang ahli. Dia mengeluarkan palu ungu dan penusuk lalu berjongkok di tanah. Dia meletakkan penusuk itu di dinding dan memukulnya sekali. Arus ungu mengalir melalui ujung dan semua formasi tiba-tiba menunjukkan diri. Bagian khusus ini memiliki lebih dari 100 formasi dengan glimer api. Di antara mereka adalah formasi tingkat ketiga yang kuat. Bahkan mandat surga tingkat pertama akan terluka serius setelah diaktifkan. Fei Yun berdiri sedikit lebih jauh dan bertanya, Kasim sialan, Anda sudah selesai. Ya, aku sudah membekukan formasi dengan arus listrikku. Baiklah, mulailah memanjat. Ningsuai meletakkan palu dan terbangun. Dengan satu injakan di tanah, tubuhnya terangkat seperti monyet melalui celah-celah formasi. Memang, tidak ada formasi yang diaktifkan. Fei Yun menyalin metodenya dan berhasil masuk ke dalam Supreme Beauty. Hei, siapa pria yang hampir sempurna yang kamu bicarakan? Ningsuai menyelinap seperti tikus melalui bangunan. Di antara pepohonan dan kolam di taman bunga terdapat formasi yang lebih mematikan. Namun demikian, ia mendeteksi dan menghindari semuanya. Roh suci, Li Xiaonan. Petik 2. Ningsuai berhenti dengan ekspresi yang berubah, orang itu. Kamu kenal dia. Tentu saja, aku telah menyelinap melalui roh suci dan mendapatkan beberapa item di sana tetapi pelayan pedangnya mengejarku sejauh 200.000 mil. Itu sebabnya saya harus bersembunyi di pagoda Wanxiang. Ningsuai mengungkapkan. Fei Yun langsung merasa rendah diri. Pria berbakat ini bahkan mencuri dari roh suci. Betapa terpuji. Ningsuai melanjutkan dengan ekspresi serius, Li Xiaonan ini sangat luar biasa. Dalam hal bakat dan kultivasi sastra, mungkin hanya Su Yun yang bisa dibandingkan dengannya, yang lain sama sekali tidak cocok. Keempat pelayan pedangnya dan 16 utusan juga sesuatu yang lain. Masing-masing dari mereka cukup kuat dan cantik. Petik 2. Aku sudah mengalami beberapa, formasi godaan surgawi mereka dan formasi jade Tetra Sword yang brilian, mampu menghapus Raja Muda. Petik 2. Fei Yun bersandar pada pohon tua yang melilit seperti seekor naga. Dia sedikit memperhatikan sebuah paviliun yang terbuat dari kerikil putih tidak jauh dari sana. Itu adalah tempat terbaik di Supreme Pavilion, sangat elegan dengan berbagai jenis pohon, gunung dekorasi,
dan kolam. Tidak terlalu banyak bangunan di sana, hanya beberapa lentera yang tergantung di jalan berbatu dengan sesekali pelayan berjalan lewat. Ada sosok yang sangat akrab di sana. Apa yang kamu lihat? Ning Xuai mengikuti pandangannya dan melihat sesosok cantik di dalam paviliun putih. Hanya satu pandangan sekilas memberitahunya bahwa dia cukup cantik. Fei Yun berkata, kamu pergi ke depan, aku akan mengikuti setelahnya. Petik 2. Dengan itu, ia berubah menjadi bayangan dan menuju ke paviliun putih. Sampah, lupakan bisnis kami setelah melihat seorang wanita. Ning Xuai berpikir dalam hati sebelum berlari ke depan Supreme Beauty. Semua keajaiban berkumpul bersama dan demikian juga harta mereka. Bagaimana dia bisa melepaskan peluang bisnis sebesar itu? Sementara itu, Fei Yun berpikir untuk dirinya sendiri, mengapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah meninggalkan ibu kota? Petik 1. Wanita itu sebelumnya sangat mirip Ye Xiaoxiang. Dia pikir dia melihat sesuatu sehingga dia perlu mengkonfirmasi. Ada salju di mana-mana, menutupi pohon-pohon di dekatnya dan jalan setapak. Paviliun ini berada di dalam area yang penting sehingga dia bisa merasakan beberapa aura kuat di sekitarnya. Mereka jelas melindungi wanita itu di dalam, menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa status. Fei Yun menyembunyikan auranya dan melayang di malam hari seperti daun menuju paviliun. Dia bisa melihat cahaya di dalamnya dan cipratan air. Ada pembudidaya lain di dalam, 6 pembantu di basis dewa awal. Sementara itu, wanita berpakaian ungu berada di dalam tirai dan bermain-main dengan air. Fei Yun menggunakan Swift Samsara dan berubah menjadi hantu untuk menyelinap ke dalam. Dia mengumpulkan energi di kakinya untuk menghindari langkah kaki. Dia tepat di luar ruangan bertirai dan melubangi jendela kertas untuk mengintip ke dalam. Hanya dengan satu tatapan membuatnya sulit dan tersipu. Dia sudah dioleh Jiling Xuan sebelumnya sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk tetap tenang saat ini. Nyala api yang menyala-nyala sekali lagi dinyalakan kembali dan menelan seluruh keberadaannya. Wanita itu berdiri di sebelah bak mandi dan perlahan melepaskan bajunya di balik tirai. Hanya bayangan samar yang telah melukis lekuk tubuhnya yang sempurna, leher dan pinggang yang tipis. Lalu ada tangan gioknya yang melonggarkan gaunnya. Sepasang tangan ini sangat lembut dan membuat pikiran bertanya-tanya, bagaimana jika mereka menelusuri tubuh pria? Terlalu banyak untuk diambil. Dia telah melepas ikat pinggangnya yang berlapis emas sehingga gaun yang menutupi itu segera menyebar ke bawah pundaknya yang seputih salju, memperlihatkan dadanya yang memikat dan telanjang. Pahanya yang indah membuat orang lain ingin meraihnya, merasakan kelembutannya. Fei Yun tahu bahwa sangat tidak bermoral untuk mengintip seseorang seperti ini tetapi tubuhnya tidak membiarkannya berpaling. Darah iblis semakin mendidih dan matanya benar-benar merah. Itu adalah warna yang sangat indah dan jahat. Dia hanya memiliki pakaian dalam putih sekarang sehingga tubuhnya terpapar dengan kulit jernih dan lembut sebaik bayi. Dia melepas pin dan rambut hitamnya menjuntai ke pinggangnya. Akhirnya, pakaian dalam putih itu juga terlepas dari dadanya ke sisi bak mandi. Dia perlahan berjalan menuju kolam dan duduk untuk menendang air yang penuh dengan kelopak bunga merah muda. Dia merasakan air lagi dan butiran-butiran air mengalir di kulitnya seperti mutiara. Fei Yun terengah-engah, tidak lagi bisa menahannya. Dia langsung mendorong pintu terbuka dan melompat ke kolam untuk menatap kecantikan tertinggi yang sekarang takut keluar dari benaknya. Itu memang dia. Mengapa kamu di sini? Ye Xiaoxiang dicelupkan ke dalam air karena ketakutan. Area di bawahnya nyaris tak terlihat, hanya menambah pesona. Setelah melihatnya dengan jelas, nya mereda. Dia bisa bersikap kasar dengan wanita lain tetapi tidak dengan Ye Xiaoxiang. Dia menekan api dan dengan canggung berkata, Maestro Ye, lama tidak bertemu. Tapi, aku, mandi sekarang, kamu, dia juga malu. Aku, hanya di sini untuk menyapa. Fei Yun bahkan lebih malu. Dia berdiri di pemandian seseorang hanya untuk menyapa. Benar-benar konyol. Dia tidak bisa memegangnya lebih awal dan bergegas masuk. Jika bukan karena Ye Xiaoxiang, dia pasti sudah melakukan sesuatu. Sepertinya penindasan darahnya tidak seefektif yang dia kira. Ini adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Tiba-tiba, suara Namong Hongyan datang dari bawah, di mana Sister Ye. Apakah dia ingin berpartisipasi dalam perjamuan malam ini? Petik 2. Maestro Ye sedang mandi. Seorang pelayan berkata. Lalu aku akan bertanya pada diriku sendiri. Berikutnya adalah serangkaian langkah di tangga kayu.
Hongyan berada di lantai 2 dan menuju kamar mandi. Sementara itu, Fei Yun masih di kolam dengan air menetes dari rambutnya. Dia bisa mendengar langkah kakinya dan menjadi kaget. Pada saat yang sama, Xiao Xiang yang telanjang juga terkejut. Bagaimana mereka akan menjelaskan ini? Fei Yun ingin melompat keluar tetapi itu pasti akan menarik perhatian Hongyan. Akan lebih sulit untuk menjelaskannya. Bab 481 banding 481. Feng Fei Yun mengambil napas dalam-dalam dan menyembunyikan semua auranya. Bahkan aliran darahnya hampir terhenti ketika dia berubah menjadi patung dan langsung terjun ke bak mandi. Permukaannya ditutupi dengan kelopak bunga. Jika seseorang tidak menggunakan niat surgawi mereka, mereka tidak akan dapat melihat bahwa ada seseorang yang bersembunyi di bawah air. Selain itu, Fei Yun cukup berbakat dalam seni siluman. Mungkin niat surgawi tidak akan dapat menemukannya. Selama tidak ada komplikasi lain, Namong Hongyan tidak akan bisa menemukannya. Saudari Ye, bolehkah saya masuk? Langkah kaki terhenti ketika Hongyan meminta izin dengan suara setenang angsa. Aku, Ye Xiaoxiang masih bergetar saat dia mencoba untuk menutupi puncak batu gioknya. Alisnya masih basah saat dia menatap riak-riak di kamar mandi. Lagi pula, dia belum pernah mandi dengan seorang lelaki sebelumnya, jadi jantungnya melompat seperti orang gila. Plus, dia menyadari bahwa Fei Yun bisa menatap tubuhnya yang telanjang sekarang. Dengan pemikiran ini, dia tidak bisa membantu tetapi menurunkan satu tangan untuk menutupi tubuh bagian bawahnya sementara yang lain fokus padanya yang madu. Nuansa merah mengambil alih kulit gioknya karena pikirannya yang kacau. Klik, klik. Lebih banyak langkah kaki terdengar. Namong Hongyan sudah ada di dalam sekarang dan berdiri di dekat bak mandi dengan kakinya seindah bunga teratai. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan setengah darinya yang bulat sempurna. Dia masih memiliki kerudung yang menutupi wajahnya tetapi matanya secantik bintang-bintang. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak, apakah kamu sebenarnya pemalu? Ingin saya bergabung dengan Anda?" Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Ye Xiaoxiang cukup khawatir. Jika Hongyan bergabung, dia akan mencari tahu tentang pria yang bersembunyi. Bagaimana dia akan memikirkannya? Tetapi tidak ada cara untuk menjelaskannya juga. Lebih penting lagi, Hongyan akan telanjang juga sehingga Fei Yun yang terkutuk ini juga akan mengambil keuntungan dari saudara perempuannya. Xiao Xiang berkedip sambil panik seperti seorang pezina yang tertangkap basah. Hongyan berpengalaman dan lihai sehingga secara alami dia bisa membaca bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat ombak yang beriak di kolam dan berkata, "Haha, kakak, kenapa kamu begitu gugup? Jangan bilang ada pria di bawah sana." Petik 2. Fei Yun menelan air setelah mendengar ini dan menjadi cukup tegang. Jika Hongyan menyeretnya keluar, maka bahkan jika dia akan melompat ke sungai Jin, itu masih tidak akan cukup untuk menunjukkan kepolosannya. Apa yang akan dipikirkan Hongyan tentang dia? Dan keduanya adalah saudara dekat, ini mungkin mempengaruhi hubungan mereka secara negatif. Xiao Xiang mencoba untuk rileks dan berkata, "Tentu saja tidak, Hongyaner, jangan menggoda kakakmu sekarang. Aku hanya tidak ingin kau membuang-buang waktu sebelum jamuan malam ini dan membuat semua keajaiban menunggu. Pergi sekarang, saya tidak akan datang." Petik 2. Hongyan mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya kira itu akan menjadi masalah jika Beauty Smile mengetahui bahwa Anda ada di sini." Haha, baiklah, kamu bisa terus bersenang-senang dengan kekasihmu. Petik 2. Dia menatap intens ke kolam sebentar sebelum perlahan pergi sambil tersenyum. Tentu saja, begitu dia berhasil sampai ke pintu, dia tidak lupa untuk berbalik dan berkedip 2 kali pada Ye Xiaoxiang. Begitu dia meninggalkan paviliun, dia mulai bergumam, pasti ada seorang pria yang bersembunyi di sana. Untuk bisa bersembunyi dari niat surgawi saya, kultivasinya tidak bisa buruk. Jika itu keajaiban muda, maka itu akan menjadi seseorang dalam daftar sejarah. Petik 2. Mengapa kakak menyembunyikannya dari saya? Apakah pria yang mengecewakannya sejak awal? Baiklah, aku akan membiarkan mereka menyelesaikan ini sendiri. Jika dia tidak bisa, maka saya akan memberinya pelajaran nanti. Dia begitu protektif terhadapnya sehingga jika dia memilih untuk menjadi bodoh, saya akan menunjukkan kepadanya apa masalahnya. Petik 2. Setelah dengan hati-hati merenungkannya, dia melihat kembali ke lantai atas paviliun sebelum tersenyum. Selanjutnya, dia mengendarai angin dan terbang seperti hantu. Percikan.
Fei Yun akhirnya bergegas keluar dari air setelah mengetahui bahwa Hong Yan sudah pergi dan memuntahkan sekelompok air bunga seperti mata air. Dia memiliki ekspresi serius dia masih tahu tetapi setidaknya dia tidak tahu bahwa itu aku atau dia mungkin mencoba dan membunuhku. Dia tidak peduli dengan wanita lain, tapi dia akan membenciku selama sisa hidupnya karena bertemu dengan saudara perempuannya. Petik 2. Xiao Xiang bersembunyi di sudut dengan tangan dinya. Kepalanya hampir di atas air ketika dia berkata, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Dia tidak menyadari hubungan romantis Fei Yun dengan Hong Yan dan berasumsi bahwa dia datang secara khusus untuk menemukannya. Ini adalah alasan mengapa air mata akan keluar. Fei Yun mendekat dan membawanya keluar dari kolam. Dia menggunakan energi roh untuk mengeringkan tubuhnya sambil tidak menatapnya. Maaf, itu tidak sengaja. Petik 2. Tapi, kamu memang melihat segalanya. Dia berbicara dengan pelan seperti dengung nyamuk, serapu kucing kecil yang baru saja jatuh ke air. Aku menutup mataku, kata Fei Yun dengan canggung. Aku mungkin lambat tapi aku tidak bodoh. Anda sudah bersembunyi di jendela, kan? Ketika saya melepas pakaian saya, Anda pasti mengintip, akui saja. Fei Yun memerah tanpa jawaban. Xiao Xiang merintih dengan rasa sakit yang luar biasa, apakah Anda pikir saya mudah hanya karena saya dilahirkan di bagian ini? Apa yang akan saya lakukan sekarang, terlihat telanjang oleh orang lain. Jika saya menikah di masa depan, bagaimana saya akan menghadapi suami saya? Katakan padanya bahwa aku pernah dilihat oleh pria lain sebelumnya. Dia tidak akan tahu jika saya tidak memberitahunya, tetapi bagaimana saya bisa hidup dengan rasa bersalah? Petik 2. Dia menggigit bibirnya hampir sampai ke titik darah. Fei Yun menghela nafas dan berkata, aku, benar-benar tidak melihat terlalu jelas. Petik 2. Dia tidak tahu mengapa dia memberikan respons yang mengerikan. Jika dia tidak bisa membodohi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa membodohinya? Dengan air mata menetes keluar sekarang, dia dengan pahit berkata, baik. Anda tidak melihat dengan jelas saat itu. Katakan mengapa kamu ada di sini di Supreme Beauty, untuk menemukanku. Petik 2. Matanya penuh harapan dan imajinasi. Fei Yun ragu-ragu sedikit sebelum tersenyum, ya, saya di sini untuk menemukan Anda, dan untuk membawakan seruling Anda. Petik 2. Fei Yun mengeluarkan seruling ungu dari saku dadanya dan perlahan menyerahkannya ke arahnya. Sementara itu, dia keluar dari kamar mandi dengan jubah ungu menutupi tubuhnya yang basah dan lembut. Butiran-butiran air masih mengalir di leher, bahu, dan lengannya. Dia seperti bunga lotus murni dan putih. Dua mangkuk berbentuk melengkung di bawah tali seperti dua buah persik. Dia dengan gugup mencubit jubahnya sambil dengan keras kepala menolak, bagaimana saya bisa mengambil kembali hadiah? Fei Yun berbalik untuk melihat wanita yang menyerupai bunga yang sedang mekar. Sosoknya luar biasa, ditekankan oleh rambutnya yang basah dan mata berkabut, penuh pemujaan. Seseorang tidak bisa tidak mencintai dan membawanya ke pelukan mereka sebelum belayan lembut. Jubah itu terbuat dari sutra sehingga sedikit tembus, terutama di zona terlarang dekat pahanya. Fei Yun merasakan tenggorokannya mengering dan ingin melepaskan jubah ungunya sehingga ia bisa bersamanya seperti yang dilakukannya pada iblis wanita sesat itu. Namun, dia masih menahan paling mendasar ini dan hanya menelan air liurnya. Xiao Xiang, saya punya permintaan yang tidak masuk akal, maukah Anda membantu saya? Dia ingin meminta bantuannya dalam berurusan dengan Li Xiaonan dan para jenius lainnya. Hanya seseorang dengan bakat musiknya yang mampu menekan orang-orang yang berpikir mereka ulama yang hebat dan menarik. Pikiran Xiao Xiang mengembara ketika dia dengan lembut menggigit bibirnya, kamu sangat menyakitiku dan meninggalkanku di luar ibu kota di hutan belantara dan bahkan melihat segalanya bagiku sekarang, maka kamu menolak semua tanggung jawab. Sekarang, Anda di sini meminta bantuan saya, mengapa saya harus? Jangan membantunya, Xiao Xiang, jika Anda membantunya, maka Anda hanya meminta untuk disakiti dan dibuang lagi, Anda bodoh, gadis idiot. Fei Yun bertanya, saya ingin Anda ikut dengan saya ke Supreme Pavilion dan membantu saya. Aku akan melakukannya. Dia memotongnya tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia terlalu bersemangat untuk melakukannya, seperti seorang gadis bodoh yang siap mengorbankan apapun untuk cinta. Dia berhenti dan menundukkan kepalanya karena malu, karena kamu benar-benar bertanya dengan baik, itu menunjukkan bahwa masalah ini penting bagimu. Bagaimana saya bisa membantu? Petik 2. Terima kasih.
Fei Yun menanggapi dengan tulus. Fei Yun menunggu di luar paviliun. Xiao Xiang keluar setelah dia mengenakan pakaian yang pantas dengan malu-malu. Dia memiliki makeup penuh dan potongan perhiasan seperti anak perempuan yang dimanjakan. Dia tidak segampang itu di alam tetapi wajahnya terus memerah saat berada di sekitarnya. Dia sadar bahwa dia adalah seorang pria paling celaka di dunia, tetapi dia tidak bisa menahan keinginan untuk menjadi lebih dekat. Hanya menatapnya memberinya kegembiraan yang tak terlukiskan. Di mata orang lain, dia adalah Maestro Ye, peri Xiao, seorang dewi yang tidak akan diremehkan. Namun, dia adalah angsa yang jatuh karena keanggunan di depannya. Seekor katak jelek dan berlumpur telah menerkamnya dan dengan terang-terangan menghancurkan bangsawannya. Bagian terburuknya adalah dia rela mengikuti katak jelek ini seperti angsa bodoh. Bab 482 banding 482. Bangunan mengambang di mana-mana seperti surga di Supreme Beauty. Banyak keajaiban muncul di sana, semua berpakaian dengan sangat cepat. Para lelaki tampan sementara para wanita cantik. Dari bawah melihat ke atas, mereka tampak seperti sekelompok abadi. 4 pemuda, 3 lelaki dan 1 perempuan, mengenakan seragam Taoisme. Mereka adalah raja muda dari gerbang Daois. Jari-jari di sekitarnya penuh dengan energi murni dan primordial. Seorang wanita Buddhis yang mengendarai serigala perak tiba bersama Dongfang Tianmu. Dia berdiri di atas kepala serigala dengan aura suci. Tentu saja, kecantikannya tidak perlu dipertanyakan lagi seperti seorang dewi. Ini adalah Chandlinger dari Tanah Suci Doktrin Buddhis, Beastmaster Camp. Tuan Muda Si Yue, Lanshan, bangga karena ia berada di tempat ke-9 dalam daftar yang lebih rendah. Orang-orang menghormatinya sehingga ia duduk dalam posisi bergengsi dengan pelacur berbicara kepadanya tentang musik. Beiming Potian dan Long Shenya juga hadir. Keduanya berstatus prestisius dan duduk berdekatan karena mereka adalah sepupu. Ada total 7 penguasa sesat dari kuil Shenluo. Mereka mengenakan jubah hitam khas mereka dan terlihat cukup mengesankan dengan aura gemuruh mereka. Orang yang duduk di kursi paling penting dalam kelompok mereka adalah Tuan kedua, Si Ehonglian. Ada juga 5 iblis wanita, Lu Liwei dan Bisian-sian ada di antara mereka. Laki-laki muda itu menatap mereka dengan mata penuh. Dongfang Jingsui dan Dongfang Jingyue juga menarik banyak perhatian, terutama karena dia telah mendapatkan kapal giok. Kultivasinya melonjak sehingga auranya menjadi lebih tebal seolah berada di ambang naik. Bahkan Jingsui memucat dibandingkan. Rumor mengatakan bahwa dia sama cantiknya dengan Nangong Hongyan. Kamu pikir Fei Yun akan muncul malam ini? Jingsui diam-diam bertanya sambil tersenyum. Jingyue sedang duduk di kursi batu giok yang melayang di langit. Kulitnya lebih putih daripada salju putih, ini adalah seorang dewi yang duduk di atas 9 cakrawala. Tabirnya berkibar ke angin ketika dia menjawab, apa hubungannya dengan saya? Orang yang paling peduli adalah istrinya, permaisuri raja. Petik 2. Dia sedikit menunjuk sehingga Jingsui mengubah pandangannya. Benar saja, Putri Yue mengendarai kereta kekaisaran. Jingsui tertawa sebagai tanggapan, 2 wanita sudah cukup keras, sekarang 1 lagi. Jing Yue memelototinya sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Perhatiannya berubah dan matanya menjadi serius. Awan jahat keluar dari auranya dengan keinginan untuk bertarung. Mata harimaunya melihat 16 muson turun dari langit ketika dia menyatakan, Li Xiaonan juga ada di sini. Petik 2. 16 utusan musik di bawah Xiaonan semuanya adalah wanita papan atas. Kultivasi mereka sebanding dengan Tuan Muda. Jingsui bukan satu-satunya. Potian dan Shenya siap bertarung juga, tidak yakin ditempatkan di bawah Xiaonan di daftar teratas. Bunga lotus yang terbuat dari energi roh turun seperti hujan. Xiaonan perlahan mendarat dengan jubah bersulam putih. Dia keren dan tenang dengan 4 wanita cantik di belakangnya, pelayan pedang terkenal di dunia. Semua gadis mencuri pandang padanya. Auranya yang seperti abadi menarik semua dari mereka. Beberapa bahkan mengeluh dengan desahan pada kesempurnaannya. Di sana dia mengumpulkan Dolicho. Sehari tanpa melihatnya terasa selama 3 bulan. Di sana dia mengumpulkan kayu ekor selatan. Sehari tanpa melihatnya sepertinya 3 musim telah berlalu. Di sana dia mengumpulkan Mukwat. Sehari tanpa melihat siksaannya selama 3 bulan. Petik 2. Xiaonan mengungkapkan senyum yang tampan sambil melantunkan puisi rindu dengan matanya terpaku pada Dongfang Jingyue. Dia perlahan berjalan mendekat dan memejamkan matanya sambil mengambil nafas panjang untuk mengatakan, Saudari junior,
sudah 4 tahun sejak kita terakhir bertemu di Secret Spirit, tetapi saya merasa beberapa ribu tahun telah berlalu. Petik 2. Mata Jing Yue tetap cuek seperti perawan yang duduk di antara awan, itu kultivasi. Suatu hari dalam pelatihan, 1000 tahun di dunia biasa. Petik 2. Saudari junior, saya belum memiliki tempat untuk tinggal di ibu kota. Bolehkah aku menyusahkanmu di Danau Naga selama beberapa hari? Dia terus menatapnya dengan alisnya yang tajam dan indah. Dentang, suara lempengan baju besi saling memukul satu sama lain muncul. Ling Donglai berdiri dan tersenyum dengan sarkastik, cendekiawan paling berbakat yang terkenal itu sangat tidak tahu malu. Nona Dongfang belum tahu Anda masih ingin memaksakan masalah ini. Sehari tanpa melihat siksaannya selama 3 bulan. Saya yakin Anda mengatakan itu kepada setiap wanita. Petik 2. Wosh. Satu pelayan pedang membentuk segel tangan dan melepaskan lebih dari 1000 energi pedang langsung ke Donglai. Donglai membalas dengan satu serangan telapak tangan. Itu berubah menjadi diagram Taiji Trinity dan menghancurkan semua energi. Dia mencibir, istana roh suci terlalu sepele, orang lain bahkan tidak diizinkan untuk berbicara. Xiaonan tetap tenang dan mengabaikan Donglai. Dia masih menatap Dongfang Jingyue dengan penuh kasih, saudari junior, bolehkah saya duduk di sebelah Anda? Jingyue memegangi pipa dan menjawab, perjamuan malam ini berfokus pada musik. Jika Anda bisa mengalahkan saya dengan kecakapan musik Anda, maka secara alami, Anda bisa duduk di sebelah saya. Ini berlaku untuk semua orang di sini. Petik 2. Xiaonan tersenyum percaya diri setelah mendengar jawabannya. Untuk bisa bersaing melawan putri keempat Yingou adalah berkah dalam hidup. Saya akan mulai. Sui Lanshan mengangkat lengan bajunya dan sinar hijau keluar. Itu adalah satu set bel. Itu dibagi menjadi 3 tingkat dan 8 bagian dengan 18 lonceng utama dan 45 lonceng sekunder. Lonceng di 3 bagian di tingkat atas adalah yang utama sedangkan yang di 2 tingkat yang lebih rendah dan 5 bagian yang tersisa adalah lonceng sekunder. Mereka bervariasi dalam ukuran dengan tanda binatang diukir pada mereka sambil memancarkan cahaya hijau dan energi yang menindas. Ini adalah seperangkat 63 harta semu yang dibeli dari bangsal Yingou dengan harga gila. Itu memiliki beberapa ribu tahun sejarah dan dimaksudkan untuk diberikan kepada Namong Hongyan sebagai hadiah pertemuan pertama. Sayangnya, Lanshan ingin menggunakannya melawan Jing Yue untuk saat ini. Dia mulai mengetuk lonceng. Nada musik yang murni dan kuno bergema di seluruh area. Penggarap di tanah menjadi hilang dalam musik. Kak, putri keempat dari lingkungan Yingou itu cukup cerdik. Dia di sini untuk mencuri guntur Anda. Sepertinya saingan cinta terbesarmu bukan Putri Yue tapi dia. Dia bertindak seolah-olah dia di atas segalanya tetapi dengan hanya satu kalimat, pusat perhatian ada padanya sekarang. Sue Wu menatap Jing Yue yang tenang dan berkata. Namong Hongyan menyiapkan sitarnya dan menyeringai, Feng Feiyun telah memberitahu saya tentang wanita ini sebelumnya. Mereka sangat saling mencintai sekali tetapi ternyata dia hanya bermain dengan hatinya. Bahkan jika dia tidak menganggapku musuh, aku masih tidak akan membiarkannya. Aku akan memastikan perempuan jalang seperti dia menderita. 1. Feiyun sebenarnya memberitahu Hongyan tentang kisah lama Sui Yueting dengannya. Namun, Yueting bukan dari dunia ini sehingga dia harus mengganti namanya dengan Dongfang Jingyue. Karena itu, Hongyan selalu mengingat nama ini. Benih masalah telah tumbuh sepanjang waktu. Pria si Yue Lanshan itu cukup berbakat dalam seni musik. Kata Sue Wu. Anak-anak dari klan teratas dipersiapkan dengan cermat sehingga mereka secara alami tidak akan kalah dengan siapapun, itu Feng Feiyun adalah satu-satunya yang bermain-main dan tidak tahu apa-apa tentang seni. Hongyan cemberut setelah tidak melihat Feiyun di sekitar, merasa sangat kecewa di dalam. Penguasaan musik tidak hanya tentang catatan yang menyenangkan bagi para pendengar. Perlu harmonis dan beresonansi dengan Dao Surgawi. Jika seseorang membagi melodi menjadi 3 level, maka si Yue Lanshan berada di level awal, panggung musikal, gunung adalah gunung, air adalah air. 2. Meskipun ini hanya tahap awal dari seni musik, itu sudah cukup menakjubkan. Dia akan dianggap sebagai master musik yang hebat di dunia fana. Level musikmu jauh lebih rendah dibandingkan junior sister. Mari saya tunjukkan. Li Xiaonan mengeluarkan ocarina yang terbuat dari batu giok putih. Dia mulai bermain dan gambar musik yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Di udara ada istana ilusi sesuai dengan Grand Dao. Tekanan dari lagu baru menghentikan si Yue Lanshan dari memainkan loncengnya lebih jauh.
Tidak ada melodi yang keluar. Impresif. Anda layak atas ketenaran Anda sebagai sarjana nomor 1. Kemampuan musik Anda jauh di atas saya. Saya kalah, sangat yakin. Lanshan meletakkan set bel dan duduk kembali. Tidak ada yang memandang rendah dirinya meskipun dia kalah. Lagi pula, bakat musiknya tidak buruk. Tidak terlalu banyak orang di sini yang lebih baik darinya. Banyak keajaiban lain yang ingin bersaing dengan Jing Yue, semuanya dihentikan oleh Li Xiaonan. Dia mengalahkan mereka satu persatu, kemampuan musiknya mengalahkan semua orang di sini. Sementara itu, para wanita bangsawan menjadi penggemar berat dan memandangnya sebagai pria yang sempurna. Bahkan Namong Hongyan memiliki keinginan untuk memainkan lagu melawannya, untuk melihat siapa di antara mereka yang lebih baik. Tolong, ini semua yang bisa dilakukan oleh cendekiawan terhebat. Keterampilan rata-rata, nada tidak cukup elegan, dan kemampuan musik rata-rata di terbaik, jauh lebih rendah daripada saya. Sebuah suara arogan datang dari istana terapung lainnya. Ini adalah provokasi yang paling terang-terangan, menghina lagu Xiaonan. Feng Feiyun tidak repot-repot menyembunyikan suaranya sehingga mereka yang mengenalnya mengenali bahwa itu adalah dia. Kotoran. Feng Feiyun sama tulinya dengan saya, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengkritik Li Xiaonan. Bining Sui juga bersembunyi di antara kerumunan. Dia baru saja menaruh set lonceng yang tak ternilai harganya di sakunya karena si Yue Lanshan tidak memperhatikan sebelumnya. 1. Oh dewa. 2. Secara umum, ini adalah keadaan dasar dari klasifikasi umum ini untuk pemahaman. Melihat gunung sebagai gunung, hanya penampilan luar, lapisan luar pemahaman, tidak ada yang lebih dalam. Saya yakin dia akan menjelaskan lebih lanjut, akan lebih mudah untuk dipahami setelah ketiga level diperkenalkan. Bab 483-483. Semua orang menatap istana terapung lainnya sambil mencibir di dalam. Feiyun tidak mendapat undangan tapi dia masih masuk. Tentu saja, mereka merasa bahwa dia tanpa malu-malu membual meskipun tidak tahu apa-apa tentang musik. Dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri dan menjadi malu. Li Xiaonan menyingkirkan giok okarinanya dan berkata dengan dingin, Raja Surgawi Muda, Anda juga seorang maestro musikal. Begitu ya, tolong beri saya beberapa petunjuk. Petik 2. Para penonton tentu saja tertawa pelan. Xiaonan bersikap sangat sopan tapi dia jelas menamparkan wajah Feiyun. Semua orang tahu bahwa putra iblis tidak memiliki bakat musik. Itulah sarjana nomor 1 untukmu, tidak perlu vulgar untuk menghina seseorang. Feiyun sepertinya tidak mendengar sarkasme dan tertawa keras, karena kamu begitu rendah hati, aku akan mengajarimu. Anda memainkan 4 lagu sebelumnya, King's Whisper, Windrest, Ode of the Grey-Haired Beauty, dan Snow Valleys Cicadas. Itu semua adalah tulisan yang bagus, tetapi di mata Tuan sejati, cara Anda bermain sangat vulgar. The King's Whisper seharusnya memiliki aura megah dengan nada-nada yang kuat tetapi Anda memainkannya terlalu feminin, seperti wanita. Petik 2. Kami akan pindah ke Windrest, sebuah lagu tentang kebebasan dengan irama lembut dan terbang. Datanglah ke Windrest dan saksikan awan, tetapi kamu memainkannya dengan terlalu banyak pengekangan, tidak secemerlang Ye Wenji saat itu. Petik 2. Ekspresi santai Xiaonan menjadi serius. Feiyun tidak menyemburkan omong kosong dan dengan jelas mencatat kelemahannya. Dia bertujuan untuk mempermalukan pria itu tetapi tidak mengharapkan pembalikan ini. Dongfang Jingyue juga mengatakan, oh, dia merasa sangat aneh, bagaimana pria yang bahkan tidak bisa membaca skor musik memiliki analisis yang sangat baik. Keajaiban lain tertegun juga, mungkinkah putra iblis itu benar-benar menjadi maestro musikal? Berikutnya adalah Ode of the Beauty yang berambut kelabu. Ini adalah lagu sedih yang ditulis oleh maestro yang terkenal, Nyonya Ketiga Gongsun. Dia begitu cantik namun Master Sekte Dao masih meninggalkannya sehingga rambutnya berubah abu-abu dalam semalam, menghasilkan karya besar ini. Saat lagu keluar, serangga akan menangis dan awan kehilangan warnanya. Sayang sekali, dia juga melompat ke Sungai Jin setelah menulis lagu ini, akhir dari keindahan, hilang bersama angin. Sejak saat itu, lagu itu menjadi klasik tetapi tidak ada yang bisa meniru 1/10 dari kesedihan yang rindu. Petik 2. Memang versimu memiliki kerinduan yang cukup, tetapi tidak memiliki keputusasaan dan rasa sakit setelah ditinggalkan oleh kekasih seseorang. Perbedaannya terlalu besar. Feiyun terus berbicara seperti orang bijak tentang topik musik. Keajaiban-keajaiban itu mengangguk setuju.
Sedangkan untuk lagu terakhir, Snowfallis Cicadas, ini ditulis untuk seruling tetapi menggunakan ocarina juga baik-baik saja. Namun, mengapa kurangnya kicau jangkrik? Bagaimana bisa disebut Cicadas Snowfallis jika tidak ada tangisan dari mereka? Fei Yun menghela nafas dengan kekecewaan dan menggelengkan kepalanya, ini semua yang bisa dilakukan sarjana nomor 1. Reputasi yang salah, tentu saja. Petik 2. Namong Hongyan membuat pintu masuknya kali ini. Dia berdiri di balkon dan memandangi istana sebelum menyenangkan semua orang dengan suaranya yang merdu, ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, Anda masih hanya berbicara tentang teori. Adakah yang bisa mengingat dan mengulang? Tetapi bisakah Anda benar-benar memainkan lagu untuk semua orang? Petik 2. Xiaonan berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum dengan bebas, Miss Hongyan benar. Jika saudara Feng sangat menakjubkan, mengapa tidak bermain dan memperluas wawasan semua orang? Petik 2. Tidak ada jawaban dari istana untuk waktu yang lama. Orang-orang mulai mendengus dan merasa bahwa dia bukan tandingan Xiaonan dalam latihan yang sebenarnya. Berderit. Pintu masuk ke istana itu terbuka ketika Fei Yun keluar sambil memegang botol besar anggur. Aroma alkohol menutupi tubuhnya ketika dia melihat keajaiban di kejauhan dan tertawa, kamu ingin memperluas wawasanmu. Jadi, saya akan menunjukkan kepada Anda apa musik yang sebenarnya hari ini. Petik 2. Dia mulai menari di tangga istana dengan cahaya putih berkedip di telapak tangannya, 108 mangkuk anggur jatuh ke tanah dan membentuk 9 lingkaran, cocok untuk seni formasi astronomi. Dia terus minum sambil menuangkan anggur ke mangkuk dengan lincah. Setelah mangkuk diputar 9 kali, semua mangkuk luar biasa terisi ke tempat yang sama. Ini memang mengesankan. Mangkuk seni drum. Tapi itu biasanya hanya terdiri dari 7 cawan. Bahkan para ahli top hanya bisa menangani 18. Terlalu banyak akan menghasilkan terlalu banyak variasi dan mustahil untuk dikendalikan. Plus, tidak ada yang bisa secepat itu. Kata si Yue Lanshan. Aku pikir begitu, tapi mungkin juga tidak, 108 terlalu berlebihan, bisakah Feng Fei Yun benar-benar berbakat? Yang fasih dalam musik saling melirik dengan tak percaya. Namong Hongyan meringis dan merasa ada yang aneh tanpa bisa menunjukkannya. Fei Yun menginjak tanah dan semua 108 mangkuk melayang di udara. Dia mengeluarkan sepasang sumpit perak dan memandangi kerumunan itu, aku akan menunjukkan kepadamu semua Winres yang asli. Petik 2. Feng Fei Yun mengayunkan sumpitnya dan mengetuk mangkuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Sementara itu, Li Xiaonan memberi isyarat dan 16 utusan musik terbang ke langit bersamaan dengan instrumen mereka yang berbeda. Sambil berdiri di posisi yang berbeda, mereka juga memainkan Winres untuk menghentikan Feng Fei Yun. Dia mulai bermain drum lebih cepat dan lebih cepat dengan melodi yang jernih dan menyenangkan seperti angin di musim semi. Semua pendengar menjadi sangat nyaman. Boom! Para utusan mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan. Badai tak terlihat menyapu dengan momentum yang tak terbendung. Itu meniup semua awan di langit. Ini hanya kekuatan musik, tidak ada energi roh. Fei Yun masih meningkatkan langkahnya dan menjadi cukup cepat untuk terlihat seperti bayangan samar. Drum itu penuh emosi ketika menggerakkan kerumunan, menyebabkan darah mereka mendidih seolah-olah mereka menghadapi pasukan yang mengamuk. Rumble, sebuah gulungan raksasa terbentuk di sekitar Feng Fei Yun dan menyebar ke mangkuk. Akhirnya berubah menjadi naga yang mengamuk yang membalas. Dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan penghancur dunia setelah memproduksi musik sesuai dengan Dao Surgawi. Ini adalah alasan mengapa para maestro di bidangnya masing-masing bisa menjadi orang suci setelah mencapai tingkat tertentu. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para pembudidaya sama sekali. Meskipun itu jalan yang berbeda dari kultivasi, itu masih menemukan harmonisasi dengan Dao sehingga mereka masih bisa menjadi orang suci dan abadi. Ledakan, ledakan, boom, instrumen-instrumen dari para utusan retak sementara senar putus. Para wanita memuntahkan seteguk darah dan diterbangkan karena energi musik. Ada saat-saat ketika duel musikal lebih berbahaya daripada pertarungan niat surgawi. Persetan, dia sekuat itu. Pakaian Kasim Ningsuai kembung. Siapa yang tahu berapa banyak barang yang telah dia curi? Kilau harta sesekali muncul di antara celah-celah. Dia bukan satu-satunya yang terkejut di tempat ini. Semua menatap Feng Fei Yun seolah-olah dia adalah monster karena mereka belum pernah mendengar tentang kecakapan musiknya sama sekali.
Fei Yun menyingkirkan sumpit dan mengambil mangkuk untuk minum sebelum tersenyum kepada orang banyak, maafkan saya untuk penampilan yang tidak sedap dipandang. Petik 2. Waktu reaksi yang begitu cepat dan kontrol melodi, memukul 108 ketukan dalam setiap nafas dengan kekuatan yang sama. Penguasaan musik seperti apa yang diperlukan untuk melakukan tugas ini? Kata Hongyan sambil sedikit menyentuh tali pada sitarnya. Suewu bertanya, Kak, bisakah kamu mencapai level itu? Hongyan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya, jika aku fokus sepenuhnya dan bermain di level tertinggi, ya, tapi aku tidak bisa melakukannya setiap waktu. Saya hanya tahu satu orang yang ada di level ini. Petik 2. Siapa? Kakak Ye. Penguasaan musiknya satu langkah lebih tinggi dari saya. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang dapat menandinginya dalam hal musik. Tiba-tiba, ekspresi Hongyan berubah. Suewu, pergi ke paviliun awan putih untuk melihat apakah Sister Ye masih di sana. Petik 2. Maksudmu? Suewu mengalihkan pandangannya ke arah Fei Yun dan istana di belakangnya. Hongyan melakukan hal yang sama sambil menggigit bibirnya. Pikirannya mengamuk, mungkinkah? Tidak mungkin. Dongfang Jingsui menggosok matanya dengan heran, saya tidak percaya Feng Fei Yun ini sangat berbakat dalam musik, bahkan lebih baik daripada Li Xiaonan. Petik 2. Dongfang Jingyue hilang dalam kontemplasi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Singkatnya, kemampuan Fei Yun telah mengejutkan semua orang. Semua menunggunya untuk menghadapi Li Xiaonan. Suasana tegang datang di tengah-tengah. Bab 483-483. Semua orang menatap istana terapung lainnya sambil mencibir di dalam. Fei Yun tidak mendapat undangan tapi dia masih masuk. Tentu saja, mereka merasa bahwa dia tanpa malu-malu membual meskipun tidak tahu apa-apa tentang musik. Dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri dan menjadi malu. Li Xiaonan menyingkirkan giok okarinanya dan berkata dengan dingin, Raja Surgawi Muda, Anda juga seorang maestro musikal. Begitu ya, tolong beri saya beberapa petunjuk. Petik 2. Para penonton tentu saja tertawa pelan. Xiaonan bersikap sangat sopan tapi dia jelas menamparkan wajah Fei Yun. Semua orang tahu bahwa Putra Iblis tidak memiliki bakat musik. Itulah sarjana nomor 1 untukmu, tidak perlu vulgar untuk menghina seseorang. Fei Yun sepertinya tidak mendengar sarkasme dan tertawa keras, karena kamu begitu rendah hati, aku akan mengajarimu. Anda memainkan 4 lagu sebelumnya, King's Whisper, Windrest, Ode of the Grey-Haired Beauty, dan Snow Vallis Cicadas. Itu semua adalah tulisan yang bagus, tetapi di mata Tuan sejati, cara Anda bermain sangat vulgar. The King's Whisper seharusnya memiliki aura megah dengan nada-nada yang kuat tetapi Anda memainkannya terlalu feminin, seperti wanita. Petik 2. Kami akan pindah ke Windrest, sebuah lagu tentang kebebasan dengan irama lembut dan terbang. Datanglah ke Windrest dan saksikan awan, tetapi kamu memainkannya dengan terlalu banyak pengekangan, tidak secemerlang Ye Wenji saat itu. Petik 2. Ekspresi santai Xiaonan menjadi serius. Fei Yun tidak menyemburkan omong kosong dan dengan jelas mencatat kelemahannya. Dia bertujuan untuk mempermalukan pria itu tetapi tidak mengharapkan pembalikan ini. Dongfang Jingyue juga mengatakan, oh, dia merasa sangat aneh, bagaimana pria yang bahkan tidak bisa membaca skor musik memiliki analisis yang sangat baik. Keajaiban lain tertegun juga, mungkinkah Putra Iblis itu benar-benar menjadi maestro musikal? Berikutnya adalah Ode of the Beauty yang berambut kelabu. Ini adalah lagu sedih yang ditulis oleh maestro yang terkenal, Nyonya Ketiga Gongsun. Dia begitu cantik namun Master Sekte Dao masih meninggalkannya sehingga rambutnya berubah abu-abu dalam semalam, menghasilkan karya besar ini. Saat lagu keluar, serangga akan menangis dan awan kehilangan warnanya. Sayang sekali, dia juga melompat ke sungai Jin setelah menulis lagu ini, akhir dari keindahan, hilang bersama angin. Sejak saat itu, lagu itu menjadi klasik tetapi tidak ada yang bisa meniru 1/10 dari kesedihan yang rindu. Petik 2. Memang versimu memiliki kerinduan yang cukup, tetapi tidak memiliki keputusasaan dan rasa sakit setelah ditinggalkan oleh kekasih seseorang. Perbedaannya terlalu besar. Fei Yun terus berbicara seperti orang bijak tentang topik musik. Keajaiban-keajaiban itu mengangguk setuju. Sedangkan untuk lagu terakhir, Snow Vallis Cicadas, ini ditulis untuk seruling tetapi menggunakan ocarina juga baik-baik saja. Namun, mengapa kurangnya kicau jangkrik? Bagaimana bisa disebut Cicadas Snow Valley jika tidak ada tangisan dari mereka?
Fei Yun menghela nafas dengan kekecewaan dan menggelengkan kepalanya, ini semua yang bisa dilakukan sarjana nomor 1. Reputasi yang salah, tentu saja. Petik 2. Namong Hongyan membuat pintu masuknya kali ini. Dia berdiri di balkon dan memandangi istana sebelum menyenangkan semua orang dengan suaranya yang merdu, ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, Anda masih hanya berbicara tentang teori. Adakah yang bisa mengingat dan mengulang, tetapi bisakah Anda benar-benar memainkan lagu untuk semua orang? Petik 2. Xiaonan berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tersenyum dengan bebas, Miss Hongyan benar. Jika saudara Feng sangat menakjubkan, mengapa tidak bermain dan memperluas wawasan semua orang? Petik 2. Tidak ada jawaban dari istana untuk waktu yang lama. Orang-orang mulai mendengus dan merasa bahwa dia bukan tandingan Xiaonan dalam latihan yang sebenarnya. Berderit. Pintu masuk ke istana itu terbuka ketika Fei Yun keluar sambil memegang botol besar anggur. Aroma alkohol menutupi tubuhnya ketika dia melihat keajaiban di kejauhan dan tertawa, kamu ingin memperluas wawasanmu. Jadi, saya akan menunjukkan kepada Anda apa musik yang sebenarnya hari ini. Petik 2. Dia mulai menari di tangga istana dengan cahaya putih berkedip di telapak tangannya, 108 mangkuk anggur jatuh ke tanah dan membentuk 9 lingkaran, cocok untuk seni formasi astronomi. Dia terus minum sambil menuangkan anggur ke mangkuk dengan lincah. Setelah mangkuk diputar 9 kali, semua mangkuk luar biasa terisi ke tempat yang sama. Ini memang mengesankan. Mangkuk seni drum. Tapi itu biasanya hanya terdiri dari 7 cawan. Bahkan para ahli top hanya bisa menangani 18. Terlalu banyak akan menghasilkan terlalu banyak variasi dan mustahil untuk dikendalikan. Plus, tidak ada yang bisa secepat itu. Kata si Yue Lanshan. Aku pikir begitu, tapi mungkin juga tidak, 108 terlalu berlebihan, bisakah Feng Fei Yun benar-benar berbakat? Yang fasih dalam musik saling melirik dengan tak percaya. Namong Hongyan meringis dan merasa ada yang aneh tanpa bisa menunjukkannya. Fei Yun menginjak tanah dan semua 108 mangkuk melayang di udara. Dia mengeluarkan sepasang sumpit perak dan memandangi kerumunan itu, aku akan menunjukkan kepadamu semua Winres yang asli. Petik 2. Feng Fei Yun mengayunkan sumpitnya dan mengetuk mangkuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Sementara itu, Li Xiaonan memberi isyarat dan 16 utusan musik terbang ke langit bersamaan dengan instrumen mereka yang berbeda. Sambil berdiri di posisi yang berbeda, mereka juga memainkan Winres untuk menghentikan Feng Fei Yun. Dia mulai bermain drum lebih cepat dan lebih cepat dengan melodi yang jernih dan menyenangkan seperti angin di musim semi. Semua pendengar menjadi sangat nyaman. Boom! Para utusan mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan. Badai tak terlihat menyapu dengan momentum yang tak terbendung. Itu meniup semua awan di langit. Ini hanya kekuatan musik, tidak ada energi roh. Fei Yun masih meningkatkan langkahnya dan menjadi cukup cepat untuk terlihat seperti bayangan samar. Drum itu penuh emosi ketika menggerakkan kerumunan, menyebabkan darah mereka mendidih seolah-olah mereka menghadapi pasukan yang mengamuk. Rumble, sebuah gulungan raksasa terbentuk di sekitar Feng Fei Yun dan menyebar ke mangkuk. Akhirnya berubah menjadi naga yang mengamuk yang membalas. Dimungkinkan untuk menggunakan kekuatan penghancur dunia setelah memproduksi musik sesuai dengan Dao Surgawi. Ini adalah alasan mengapa para maestro di bidangnya masing-masing bisa menjadi orang suci setelah mencapai tingkat tertentu. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para pembudidaya sama sekali. Meskipun itu jalan yang berbeda dari kultivasi, itu masih menemukan harmonisasi dengan Dao sehingga mereka masih bisa menjadi orang suci dan abadi. Ledakan, ledakan, boom, instrumen-instrumen dari para utusan retak sementara senar putus. Para wanita memuntahkan seteguk darah dan diterbangkan karena energi musik. Ada saat-saat ketika duel musikal lebih berbahaya daripada pertarungan niat surgawi. Persetan, dia sekuat itu. Pakaian Kasim Ningsuai kembung. Siapa yang tahu berapa banyak barang yang telah dia curi? Kilau harta sesekali muncul di antara celah-celah. Dia bukan satu-satunya yang terkejut di tempat ini. Semua menatap Feng Fei Yun seolah-olah dia adalah monster karena mereka belum pernah mendengar tentang kecakapan musiknya sama sekali. Fei Yun menyingkirkan sumpit dan mengambil mangkuk untuk minum sebelum tersenyum kepada orang banyak, maafkan saya untuk penampilan yang tidak sedap dipandang. Petik 2. Waktu reaksi yang begitu cepat dan kontrol melodi, memukul 108 ketukan dalam setiap nafas dengan kekuatan yang sama. Penguasaan musik seperti apa yang diperlukan untuk melakukan tugas ini?
kata Hongyan sambil sedikit menyentuh tali pada sitarnya. Suewu bertanya, Kak, bisakah kamu mencapai level itu? Hongyan mengangguk lalu menggelengkan kepalanya, jika aku fokus sepenuhnya dan bermain di level tertinggi, ya, tapi aku tidak bisa melakukannya setiap waktu. Saya hanya tahu satu orang yang ada di level ini. Petik 2. Siapa? Kakak Ye. Penguasaan musiknya satu langkah lebih tinggi dari saya. Tidak ada seorang pun di ibu kota yang dapat menandinginya dalam hal musik. Tiba-tiba, ekspresi Hongyan berubah. Suewu, pergi ke paviliun awan putih untuk melihat apakah Sister Ye masih di sana. Petik 2. Maksudmu? Suewu mengalihkan pandangannya ke arah Fei Yun dan istana di belakangnya. Hongyan melakukan hal yang sama sambil menggigit bibirnya. Pikirannya mengamuk, mungkinkah? Tidak mungkin. Dongfang Jingsui menggosok matanya dengan heran, saya tidak percaya Feng Feiyun ini sangat berbakat dalam musik, bahkan lebih baik daripada Li Xiaonan. Petik 2. Dongfang Jingyue hilang dalam kontemplasi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Singkatnya, kemampuan Feiyun telah mengejutkan semua orang. Semua menunggunya untuk menghadapi Li Xiaonan. Suasana tegang datang di tengah-tengah. Bab 484. Mata Hongyan yang cantik terpaku pada Fei Yun. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia pasti sadar apakah dia berbakat atau tidak dalam musik. Orang ini sesumbar lagi. Satu-satunya orang yang bisa tampil di level ini adalah Sister Ye. Tetapi jika dia mendapat bantuan dari Sister Ye, bukankah itu berarti dia orang yang mandi sebelumnya? Hongyan hampir tidak bisa menerima jawaban ini dan berharap dia hanya terlalu memikirkannya. Luar biasa, saudara Feng menyembunyikan bakatnya dengan sangat baik. Penguasaan musik setingkat itu sebanding dengan maestro. Wolong Seng terlihat cukup ambisius, terutama karena matanya yang seperti elang. Penghancuran telah membentuk aliansi dengan Feng sehingga dia secara alami berada di pihak Fei Yun. Terima kasih, terima kasih. Keterampilan kecil saya diajarkan kepada saya oleh Miss Hongyan. Fei Yun bersikap rendah hati dan dengan sengaja memberitahu semua orang bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan Nangong Hongyan. Orang lain harus pintar dan menjauh. Fei Yun sedikit mencuri pandang padanya dan berpikir bahwa dia akan senang setelah mendengar ini. Sayangnya, dia bergidik setelah melihat tatapannya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Tunggu, ini tidak benar, ini bukan bagaimana seharusnya pergi. Petik 1. Dia tampak seperti ingin memakannya hidup-hidup. Pengumuman publik Fei Yun secara alami membuat banyak orang tidak bahagia. Misalnya, tunangannya, Putri Yue. Long Chang Yue harus datang hari ini. Tidak masalah apakah dia benar-benar menyukai Fei Yun atau tidak karena dia masih tunangannya. Jika dia tidak peduli, apa yang akan dipikirkan orang-orang di ibu kota? Dan para pangeran dan putri lainnya. Raja Surgawi bisa menjadi romantis tetapi bukan playboy yang sukses atau orang-orang akan mengejeknya. Nangong Hongyan, kamu cukup beruntung, begitu banyak ahli dalam Feng tidak bisa membunuhmu terakhir kali. Namun, aku akan memutilasi wajahmu pada akhirnya, kamu lebih baik mati pada saat itu. Long Chang Yue memiliki kulit yang sempurna dan dagu yang indah. Alisnya yang tajam dan jelas terlalu menarik. Dongfang Jingsui memusatkan aura jahatnya dan menjadi bangsawan muda. Dia dengan pelan terkekeh, Kak, Fei Yun mengungkapkan semua barangnya malam ini. Anda pikir itu karena Anda atau Nangong Hongyan? Jing Yue tidak terpengaruh oleh ejekannya. Seolah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menggerakkannya, tidak ada hubungannya denganku. Dia terganggu oleh permintaan Fei Yun yang keras, Nona Dongfang. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa siapapun yang dapat mengalahkan Anda secara musik akan dapat duduk di sebelah Anda, bukan? Fei Yun ingin membawa Li Xiaonan turun satu tingkat dengan pergi ke sebelah Dongfang Jingyue karena dia jelas orang yang dia sukai. Jadi, bukankah hasilnya akan lebih baik dengan mengalahkannya dengan cara ini? Selain itu juga akan mempengaruhi Nangong Hongyan. Fei Yun ingin membalas karena Hongyan memulai kekacauan ini sejak awal. Kita akan melihat siapa yang menjadi cemas terlebih dahulu. Pikir Fei Yun. Jingsui tertawa setelah mendengar ini, benar, tidak ada hubungannya denganmu, haha. Petik 2. Tidak ada perubahan pada mata mutiara hitam Jing Yue. Dia diam-diam berkata, Tuan Raja Surgawi, Anda ingin duduk di sebelah saya. Fei Yun tersenyum, apakah itu tidak? Tentu saja tidak, aku hanya berpikir lebih tepat bagimu untuk duduk di sebelah King Consort. Jing Yue berkata dengan tenang.
Keajaiban di sini merasa ada yang aneh hari ini. Udara di sini terasa agak tegang. Yang gagah Xiaonan bergabung dalam Raja Surgawi. Anda memang sangat berbakat tetapi ada sesuatu yang tidak saya dapatkan. Mengapa Anda tinggal begitu jauh dari kami? Jika Anda datang duduk bersama dengan King Consort dan memainkan lagu bersama, itu akan menjadi kisah yang luar biasa bagi semua orang untuk dibicarakan di masa depan. Petik 2. Xiaonan awalnya terkejut dengan kemampuan musik Fei Yun tetapi sebagai pria terhebat, ia cerdas untuk melihat ada sesuatu yang salah dan merasa bahwa Fei Yun tidak bisa memainkan lagu itu sendiri sebelumnya. Ada seorang master yang membimbingnya dalam bayang-bayang. Setelah mendengar ini, keajaiban top semua menatap istana dan menyadari sesuatu juga. Beberapa dari mereka melepaskan niat surgawi mereka untuk menemukan sesuatu. Namun, niat Fei Yun secara alami lebih unggul dan mengusir mereka semua kembali. Keajaiban ini semua mengerang pada saat yang sama. Niat mereka terluka sehingga mereka hampir pingsan. Bahkan Li Xiaonan tidak cocok untuk Fei Yun ketika datang ke kekuatan mental, apalagi mereka. Fei Yun mengutuk Jing Yue karena melangkah keluar dari barisan dan tidak bermain-main dengannya untuk membesarkan Raja Selir. Ini hanya menciptakan celah bagi Li Xiaonan untuk mengganggunya. Drumnya sebelumnya secara alami dilakukan dengan bantuan Ye Xiaoxiang secara rahasia. Namun, jika dia terlalu dekat, itu tidak akan sejelas dan kesalahan akan jelas. Aku harus memberi pelajaran pada gadis Dongfang ini, sangat menyebalkan. Dia melihat matanya lagi dan bergetar seolah disambar petir, kehilangan sensasi di sekujur tubuhnya. Matanya, itu Sui Yueting. Sepasang mata itu terlalu akrab baginya. Ini pasti Sui Yueting. Tidak diragukan lagi. Dia hampir takut keluar dari pikirannya, tetapi pada pandangan berikutnya, matanya menjadi tanpa emosi lagi. Apakah saya hanya melihat sesuatu? Harus. Sir Divine King, Anda sedikit tidak sopan kepada permaisuri raja, apakah Anda benar-benar tidak ingin duduk bersamanya? Lanshan mencoba menambahkan keteduhan pada situasinya. Dia kehilangan banyak muka di Blissful sehingga dia ingin membayar utangnya. Fei Yun, kamu terlalu banyak pamer. Kita akan lihat bagaimana kamu bisa keluar dari yang ini. Dia juga merasa Fei Yun tidak tahu apa-apa tentang musik sehingga ada orang lain yang membantunya. Jika dia duduk di depan semua orang, dia pasti akan mengekspos dirinya sendiri. Keke, kamu akan segera menjadi bahan tertawaan ibu kota. Petik 1. Fei Yun terbatuk dan berkata dengan nada kecewa, agak memalukan, sungguh, aku juga ingin duduk bersama semua orang, tapi sayangnya, aku tidak mendapat undangan dari kecantikan nomor 1, itu sebabnya, aku harus tinggal jauh pergi. Petik 2. Dia menghela nafas beberapa kali seolah meratapi situasinya sendiri. Semua orang saling melirik. Raja Surgawi Muda, anggota top generasi baru, sebenarnya tidak mendapat undangan. Ini benar-benar mengejutkan semua orang sehingga semua mata memandang ke arah Nangong Hongyan. Orang-orang yang tahu cerita di dalam menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi kebanyakan orang bingung. Keindahan ini ingin melawan Raja Surgawi. Hongyan memutar matanya sekali dan dengan nada meminta maaf berkata, bukannya aku tidak ingin mengirim undangan kepadamu, Raja Surgawi, tetapi aku tidak berani melakukannya. Lagi pula, Anda pria yang bertunangan. Jika Anda datang ke tempat-tempat ini, sang putri mungkin salah paham. 1000 kematian dari saya tidak akan cukup sebagai pendamaian. Petik 2. Dia mengatakannya dengan cara yang sangat halus dan tepat, tetapi orang bisa merasakan kecemburuan di dalamnya. Miss Hongyan, aku tidak sepele itu. Raja Surgawi saya dapat pergi kemanapun dan saya akan dengan tenang berjalan di belakangnya, itu bukan tempat saya untuk ikut campur. Long Changyue sendiri tidak membungkuk, sebaliknya, saya merasa Anda sengaja menghina Raja Surgawi, berpikir bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini bersama para pahlawan muda lainnya. Jika Anda memandang rendah orang-orang seperti ini, Nona Hongyan, saya tidak lagi ingin menjadi teman Anda. Saya akan berdiri di samping Raja Surgawi. Petik 2. Long Changyue terlihat sangat feminin dan lemah tetapi setiap kata menembus hati. Nangong Hongyan tidak memiliki respons dan menjadi pucat. Sementara itu, Changyue mengendarai angin dan mendarat di istana yang jauh, seindah bunga mawar di bawah sinar bulan. Dia melakukan salam seremonial di hadapan Fei Yun dan dengan hormat berkata, istri Anda menyapa Anda, Raja Surgawi. Petik 2. Fei Yun tidak berharap Long Changyue membantunya seperti ini dan memberinya banyak wajah sebelum semua orang.
Dia merasa cukup baik tentang semua ini seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Dia cepat-cepat berjalan untuk membantunya berdiri dan berkata dengan lembut, lebih baik, bangkitlah. Petik 2. Terima kasih, Raja Surgawi. Chang Yue berdiri langsung ke pelukan Fei Yun. Leher dan rambutnya menyentuh dan dia diam-diam berkata, dia pikir dia bisa memandang rendah kamu hanya karena dia adalah kecantikan nomor satu. Dia berpikir bahwa kamu tidak bisa berdiri bersama dengan keajaiban lainnya. Mengapa demikian, Raja Surgawi? Aku benar-benar terluka oleh penghinaannya untukmu. Petik 2. Fei Yun memeluk punggungnya dan dengan lembut menepuk pundaknya sambil menatap kejauhan, jika dia memandang rendah saya akan memperlakukannya dengan cara yang sama. Di mata saya, Anda lebih cantik. Petik 2. Namong Hongyan merasa sangat sedih dan bersalah karena pernyataannya. Dia kesulitan memegangi sitarnya karena hatinya merasakan sakit yang dalam. Dia secara alami tahu Fei Yun memperburuknya dengan sengaja tetapi rasa sakit itu masih ada. Dia punya rencana untuk membuatnya marah sebagai balasan tetapi tidak berharap menjadi yang marah sebagai gantinya. Jika bukan karena kerudung yang menutupi wajahnya, semua orang akan memperhatikan.